Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran muatan pelajaran IPA. Anak-anak, kita akan belajar tentang rangkaian listrik paralel. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu rangkaian listrik paralel? Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang disusun berderet atau bercabang. Nah, anak-anak, di sini adalah peralatan susunan rangkaian listrik secara paralel. Sekarang perhatikan di sini. Nah, anak-anak, peralatan yang dipakai dalam rangkaian listrik paralel, kita lihat di sini. Ini adalah peralatan yang bisa kita beli di toko elektronik. Di sini ada baterai 2 dan dudukan baterai. Di sini ada saklar yang berguna untuk menyambung dan memutus arus listrik. Ini ada kabel. Kabelnya bisa berwarna merah, bisa berwarna hitam. Fungsinya sama saja. Yang merah dan yang hitam fungsinya sama. Anak-anak, ketika kita beli di toko elektronik, kabel ini sudah ada, ini namanya mulut buaya. Anak-anak memakainya tinggal membuka dan menjepit di sini. Nah, yang berikutnya anak-anak, di sini ada bolam. Di sini bolamnya ada 2, sekalian dengan dudukannya. Ada bolam sekalian dudukannya. Nah, bolam ini berguna untuk menyalakan arus listrik dari kabel ini dari sumber listrik. Jadi baterai ini adalah sumber listrik. Ya. Anak-anak, rangkaian listrik secara terbuka, di sini saklarnya terbuka, tidak menyambung, maka tidak ada arus listrik yang mengalir. Ini disebut rangkaian listrik terbuka. Kemudian ada rangkaian listrik tertutup. Apabila saklarnya disambung, maka akan ada aliran listrik dari sumber listrik melalui kabel ke bolam. Nanti bolam menyala. Nih, bolamnya menyala. Artinya ini ada aliran arus listrik, maka disebut rangkaian listrik tertutup. Ketika saklarnya kita buka, maka disebut rangkaian listrik terbuka. Nah, anak-anak, nanti kita akan belajar bersama bagaimana menyusun rangkaian listrik secara paralel apabila kita membuat sendiri, baik dudukan baterai atau yang lain. Nanti kita coba. Mari kita perhatikan. Anak-anak, sekarang kita akan membuat rangkaian listrik dengan alat sederhana dan kreasi kita sendiri. Kita siapkan alat yang diperlukan. Pertama, ini adalah alasnya. Jadi kita siapkan papan. Ini bisa dari kayu, bisa dari kardus. Yang kedua, baterai. Baterai 2, baterai yang besar anak-anak ya. Kita siapkan baterai yang besar 2. Yang berikutnya adalah isolasi. Isolasi yang berwarna hitam kita siapkan. Yang berikutnya adalah kabel. Kabel kita siapkan. Ada 2 warna, bisa warna hitam, bisa warna merah. Tapi dua-duanya fungsinya sama. Kita siapkan. Yang berikutnya adalah saklar. Ini adalah saklar. Kita siapkan saklar.
Yang berikutnya adalah bolam lampu yang kecil 2. Bolam lampu ini yang kecil 2. Kemudian ini adalah fittingnya atau dudukan lampunya, fitting ini 2 nih. Jadi anak-anak, perlengkapan berikutnya adalah gunting yang nanti akan kita pergunakan. Jadi inilah anak-anak peralatan yang akan kita pergunakan untuk membuat rangkaian listrik. Anak-anak, baterai yang sudah kita satukan dengan lakban, kita rekatkan pada papan yang akan kita buat untuk merangkai rangkaian listrik. Anak-anak, kabel ini kita potong sesuai dengan kebutuhan. Nah, ujung kabelnya anak-anak kita kupas kulitnya dengan gunting pelan-pelan sehingga kabelnya ini tidak terputus. Jangan sampai terputus. Yang digunting hanyalah kulitnya saja. Kalau sudah diambil pakai tangan, diputar sedikit. Nah, yang tersisa tinggal nih. Lihat anak-anak ya. Jadi ujung-ujungnya dua-duanya. Ya. Anak-anak, bolam kita masukkan ke fittingnya. Kalau sudah dimasukkan, kabel yang tadi sudah kita kupas ujungnya kita masukkan ke lubang bagian bawah. Ini bagian bawah dimasukkan. Kita putar, kita ikat supaya kuat. Kita ambil kabel lainnya, kita masukkan lagi ke bawah lagi. Terus nanti kita ikat. Nanti yang satunya juga kita masukkan ke fitting bagian bawah. Ini ada lubangnya, kita masukkan dan kita ikat. Anak-anak, setelah semuanya kita rangkai, lihat seperti ini, kabel dengan bolam lagi, dengan saklar, ini semuanya sudah. Sekarang kita akan merangkai, merapikan. Anak-anak, sekarang kita perhatikan di sini. Ini adalah rangkaian listrik secara paralel. Lihat anak-anak, di sini ada baterai, 2 baterai yang sudah kita gabungkan. Kemudian ada kabel yang sudah menghubungkan. Dan di sini ada 2 bola lampu. Di sini ada saklar. Nah, anak-anak, ini belum menyala. Maka disebut rangkaian terbuka. Jadi belum ada arus listrik yang mengalir. Sekarang kita hidupkan saklarnya. Ternyata 2 lampu menyala. Nah, keadaan seperti ini ada arus listrik yang mengalir. Maka disebut dengan rangkaian listrik tertutup. Sehingga 2 lampu menyala. Nah, anak-anak, apa kelebihan dari rangkaian paralel ini? Yang pertama, jika salah satu lampu dipadamkan atau putus atau tidak menyala, maka lampu yang lain tetap menyala. Coba kita lihat ya. Misalnya salah satu kita matikan. Lihat. Walaupun ini padam, lampu satunya tetap menyala. Ini adalah kelebihan dari rangkaian paralel. Nah, yang kedua anak-anak, kedua lampu menyala sama terangnya. Baik yang lampu pertama maupun lampu kedua sama-sama menyala terang. Tetapi ada juga kekurangannya anak-anak.
Apa itu kekurangannya? Yang pertama, menggunakan kabel penghantar yang lebih banyak. Kabelnya lebih banyak. Tentu saja kekurangan yang kedua, biaya pembuatan lebih mahal. Paham anak-anak? Kita akan memutus dengan saklar. Dua lampu akan padam karena tidak ada aliran arus listrik. Ini disebut rangkaian listrik terbuka. Apabila saklarnya disambung, akan terjadi aliran arus listrik. Maka lampu akan menyala. Ini disebut rangkaian listrik tertutup. Paham anak-anak? Silakan pelajari sendiri, dicoba supaya anak-anak lebih paham. Terima kasih.